teman-teman, bertemu lagi dengan saya di sini dalam pembelajaran biologi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisna Putri Arianti dari Universitas 11 Maret. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Apakah sebelumnya teman-teman mengenal apa itu sistem gerak? Nah, menurut kalian, apa yang membuat bangunan dan manusia bisa berdiri dengan kokoh? Mungkin pada bangunan kita mengenal yang namanya pondasi. Tapi, apakah dalam tubuh manusia kita punya pondasi itu sendiri? Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangka tubuh manusia. Nah, apa itu sistem rangka? Jadi teman-teman, pada tubuh manusia itu terdapat tulang-tulang yang berperan untuk membangun rangka atau skeleton yang merupakan alat gerak pasif. Tulang-tulang ini disebut sebagai endoskeleton karena rangka tubuh manusia atau hewan vertebrata ditutupi oleh otot dan kulit. Pada tubuh manusia sendiri, terdapat sekitar 270 tulang. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan akan berubah menjadi 206 tulang. 206 tulang tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, sekarang fungsi dari rangka. Rangka manusia sendiri berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, memberi bentuk dan postur tubuh, tempat menyimpan mineral dan energi, pelindung organ tubuh yang lunak, hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah, mendukung terjadinya gerakan, penyangga berat badan, dan menghasilkan sel imun. Nah, sekarang kita belajar tentang rangka manusia. Jadi, tadi disebutkan bahwa rangka manusia itu terdiri atas 206 tulang yang terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial sendiri merupakan rangka yang menyusun inti tubuh manusia. Nah, pada rangka aksial itu terdiri atas 80 tulang yang terbagi menjadi 4, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang pertama, tulang tengkorak. Tengkorak manusia sendiri ternyata tidak hanya terdiri atas satu tulang, tetapi ada beberapa tulang yang menyusun tulang tengkorak, seperti frontal, parietal, occipital, zygomatic, temporal, sphenoid, ethmoid, nasal, lacrimal, maxilla, dan mandibula. Kemudian yang kedua ada tulang belakang. Tulang belakang ini tersusun atas 26 ruas yang masing-masing dihubungkan dengan cakram tulang rawan fibrosis, sehingga memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Nah, fungsi dari tulang belakang ini ada 4, yaitu menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh seperti jantung dan paru-paru, kemudian tempat melekatnya tulang rusuk, serta menentukan sikap tubuh. Tulang ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, seperti cervical, thoracic, lumbar, sakral, dan coccyx. Kemudian yang ketiga ada tulang dada atau sternum, dan yang keempat terdapat tulang rusuk atau costa. Keduanya berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Dalam tubuh manusia sendiri, tulang rusuk terdapat 12 bagian. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang rangka aksial. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang rangka apendikular. Apa sih rangka apendikular itu? Jadi, rangka apendikular itu terdiri atas rangka anggota gerak tubuh yang berjumlah 126 buah. Tulang-tulang yang menyusun rangka ini terbagi atas 4, yaitu gelang bahu, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan gelang panggul. Yang pertama ada gelang bahu. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang utama, yaitu scapula atau tulang belikat dan clavicle atau tulang selangkah. Tulang belikat berbentuk pipi hampir segitiga dan memiliki tonjolan.
tulang ini terdapat pada bagian punggung luar atas dan berfungsi sebagai tempat perlekatan sebagian otot, dinding dada, dan lengan. Sedangkan tulang selangka dia berbentuk panjang dan sedikit bengkok seperti huruf S. Fungsinya sebagai tempat melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan lengan. Kemudian terdapat anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas sendiri terdiri atas humerus atau tulang lengan, radius, dan ulna. Selanjutnya di bawahnya terdapat karpal atau tulang telapak tangan, metakarpal, dan phalanges. Hampir sama dengan tulang gerak atas, untuk anggota gerak bawah sendiri terdapat beberapa tulang yang juga menyusunnya seperti femur atau tulang paha, patella atau tempurung lutut, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, kemudian ada tarsal, metatarsal, serta phalanx. Kemudian yang keempat ada gelang panggul. Nah, tulang gelang panggul ini terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Fungsinya yaitu menjaga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan alat kandungan pada wanita. Nah, setelah mengenal tentang pembagian tulang pada manusia yang menyusun rangka tubuh, kita akan belajar lapisan pada tulang. Jadi teman-teman, ternyata tulang itu tidak seperti yang kita lihat. Tulang yang kita lihat hanyalah bagian keras yang menyusun bagian luarnya. Ternyata di dalamnya banyak sekali struktur yang menyusunnya. Pada tulang manusia sendiri terdapat 4 bagian yang menyusun lapisan pada tulang. Yang pertama yaitu periosteum, yang kedua tulang kompak, yang ketiga tulang spons, sedangkan yang keempat endosteum. Kemudian di dalam endosteum terdapat sumsum tulang. Kemudian ternyata tulang-tulang yang menyusun rangka manusia itu memiliki bentuk yang bervariasi. Di sini kita mengenal 5 bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua ada tulang pendek, yang ketiga ada tulang pipih, yang keempat ada tulang tidak beraturan, dan yang kelima ada tulang sesamoid. Tulang pipa bentuknya silindris panjang. Contohnya tulang pada pangkal lengan atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang paha atau femur, dan lain-lain. Sedangkan tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus, misalnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian tulang pipih yang berbentuk seperti lempengan, misalnya pada tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Kemudian tulang tidak beraturan yang bentuknya tidak beraturan, seperti tulang-tulang penyusun tulang belakang atau vertebrae. Kemudian tulang sesamoid yang biasanya berukuran kecil dan bulat yang terdapat pada formasi persendian. Tulang ini bersambungan dengan kartilago, ligamen, atau tulang lainnya, misalnya tulang tempurung lutut atau patella. Nah, ini beberapa contoh bentuk tulang yang terdapat pada rangka manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses pembentukan tulang atau osifikasi. Jadi teman-teman, osifikasi atau pembentukan tulang itu berfungsi untuk mengubah tulang yang semula adalah tulang rawan menjadi tulang sejati. Di sini, osifikasi itu terdapat 2 macam, yaitu osifikasi intramembran dan intrakartilago. Apa sih beda keduanya? Jadi, osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang di mana tulang tidak mengalami proses pengurubahan dari tulang rawan menjadi tulang sejati. Akan tetapi, osteosit pada tulang akan langsung membentuk osteoblast. Sedangkan pada osifikasi intrakartilago, tulang rawan akan melalui proses sehingga menjadi tulang sejati. Untuk prosesnya sendiri, teman-teman bisa melihat gambar di sini. Nah, pada proses pembentukan tulang sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.
Di antaranya faktor genetik seperti keturunan, faktor endokrin atau hormon-hormon yang bekerja pada tubuh seperti hormon paratiroid, hormon tirokalsitonin, hormon tiroxin, dan lain-lain. Lalu ada faktor nutrisi seperti konsumsi kalsium dan vitamin D, dan ada faktor saraf. Nah, di sini juga ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan tulang. Yang pertama, konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D. Kemudian, rutin berolahraga untuk menjaga kekuatan tulang. Kemudian, hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk atau duduk yang tidak sesuai postur. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.